CVD merupakan metode pelapisan permukaan dengan cara mengendapkan logam atau senyawa logam ke permukaan substrat melalui fase uap di dalam bejana tertutup atau reaktor melalui proses dekomposisi kimia yang terjadi akibat aktivitas termal di dalam reaktor. CVD dilakukan di dalam reaktor yang terdiri dari sistem suplai reaktan, ruang deposisi, dan sistem daur ulang. Berikut ini adalah gambar rangkaian reaktor tempat proses CVD berlangsung. Proses CVD bermula dengan suplai prekursor atau reaktan ke dalam reaktor, kemudian prekursor akan berkomposisi dan bereaksi dengan substrat akibat tingginya temperatur di dalam reaktor yang menghasilkan lapisan film dan menghasilkan juga produk samping. Produk samping kemudian akan disedot oleh vakum yang terletak di bagian bawah reaktor. Ilustrasi proses CVD. Mula-mula, molekul-molekul prekursor terurai akibat temperatur tinggi di dalam reaktor. Kemudian, molekul-molekul memasuki lapisan di sekitar substrat. Molekul-molekul prekursor bereaksi di permukaan substrat yang menghasilkan lapisan film dan produk samping. Produk samping, hasil reaksi, akan disedot ke dalam vakum yang terletak di bagian bawah reaktor. Reaksi kimia pada proses CVD sebagai berikut dan beserta contohnya. Berikut ini merupakan aplikasi dari CVD. Dapat dilihat dari jenis perkakas, material yang digunakan, umur pakai rata-rata dari perkakas tersebut. Dilihat ada yang non lapis dan ada yang lapis, dan dilakukannya perbaikan pada perkakas tersebut. Terdapat beberapa metode CVD yang sudah diaplikasikan, antara lain Atmospheric Pressure CVD atau APCVD. Proses dilakukan pada tekanan atmosfer. Atomic Layer CVD merupakan proses CVD yang menggunakan dua jenis prekursor, yaitu AlCH 3 kali dan H2O. Salah satu dari prekursor akan teradsorpsi ke permukaan substrat, tapi tidak akan terdekomposisi secara sempurna tanpa prekursor kedua. Prekursor pertama akan teradsorpsi ke permukaan substrat hingga konsentrasinya jenuh. Namun, untuk pertumbuhan lapisan tipisnya hanya terjadi ketika prekursor kedua ditambahkan. Aerosol Assisted CVD atau AACVD. Prekursor digunakan pada substrat dalam bentuk gas aerosol maupun liquid aerosol. Teknik ini cocok untuk digunakan pada prekursor yang tidak mudah menguap. Hot Layer CVD atau dapat pula disebut sebagai Catalytic CVD atau Hot Filament CVD. Low Pressure CVD atau LPCVD, proses yang dilakukan pada tekanan subatmosfer. Proses pada tekanannya rendah akan meningkatkan keseragaman film di seluruh lapisan. Metal Organic CVD. Prekursor yang digunakan adalah prekursor logam organik seperti TaOC2H5. Microwave Plasma Assisted CVD. Kemudian Plasma Enhanced CVD, proses yang memanfaatkan plasma untuk meningkatkan laju reaksi kimia prekursor. Metode PECVD memungkinkan terjadinya dekomposisi prekursor pada suhu yang lebih rendah. Rapid Thermal CVD, proses yang menggunakan lampu pemanas atau metode lain untuk mempercepat laju pemanasan substrat. Pemanasan yang hanya dilakukan terhadap substrat akan mengurangi reaksi fase gas yang tidak diinginkan. Remote Plasma Enhanced CVD, prosesnya mirip dengan PECVD, namun substrat tidak langsung dikenakan pada sumber plasma. Ultra High Vacuum CVD, proses yang berlangsung pada tekanan yang sangat rendah, biasanya berkisar antara 1 sampai 10 Pascal. Tahapan dalam proses CVD secara umum yaitu transport reagen dalam fase gas ke dalam zona reaksi. Yang kedua, reagen berdifusi melalui boundary layer. Yang ketiga, adsorpsi prekursor pada substrat. Yang keempat, prekursor berdifusi ke permukaan substrat dan berkembang membentuk lapisan tipis.
Yang kelima, reaksi kimia pada permukaan substrat dan membentuk film padat serta produk samping. Yang keenam, desorpsi produk samping. Yang ketujuh adalah produk samping berupa gas dikeluarkan dari reaktor dengan vakum yang tersedia di dalam reaktor. Karakteristik yang harus dimiliki oleh prekursor antara lain: pertama, liquid; 2, memiliki volatilitas yang baik; 3, memiliki stabilitas termal yang baik; 4, dapat terdekomposisi secara sempurna; 5, menghasilkan byproduct yang mudah dikeluarkan dari zona reaksi di dalam reaktor; 6, harganya murah; 7, tidak beracun dan tidak mudah terbakar. Prekursor yang biasanya digunakan di industri yaitu hidrida, metal alkali, dan metal halida. Keunggulan hot wall reactor antara lain: mudah dioperasikan, dapat menampung beberapa substrat, menghasilkan suhu yang seragam pada substrat, dan dapat dioperasikan pada berbagai suhu dan tekanan. Kekurangannya, peledakan tidak terjadi hanya pada substrat tetapi juga pada dinding reaktor. Konsumsi prekursor yang besar dan sulit dikendalikan, serta memungkinkan terjadinya reaksi gas yang tidak diinginkan. Keunggulan cold wall reaktor: tekanan dan suhu dapat dikontrol, dapat digunakan plasma, tidak terjadi pengendapan pada dinding reaktor, reaksi gas yang tidak diinginkan dapat ditekan, dan efisiensi prekursor yang tinggi. Kekurangannya, gradien temperatur yang tajam di dekat permukaan substrat dapat menyebabkan konveksi, dan hanya dapat menampung satu substrat saja. Berikut ini adalah gambar hasil coating dari proses CVD.